Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Deva Risa kembali hadir di podcast Unang Official yang selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semua. Dan senang sekali pada hari yang cerah ini saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Dan hari ini kita mengupas tentang soal gizi. Gimana sih kita cara memperbaiki gizi ke depannya sebagai program pemerintah menjadikan Indonesia emas di tahun 2045. Sekarang hari ini saya bersama Profesor Helmizar yang akrab dipanggil Prof. L. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Deva. Cantik sekali ya, Prof. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi Prof memang seperti inilah ya. Ya, inilah ya penampilan beliau sehari-hari itu memang. Terima kasih. Cantiknya luar biasa, luar dalam. Beliau merupakan salah satu guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas yang insya Allah akan dikukuhkan ya guru besarnya atau gelar profesornya di akhir Juni ini ya Bu ya, di tahun 2026. Dan Alhamdulillah sudah meraih gelar profesor ini di usia berapa Bu? Sekarang sudah 53 tahun. 53 tahun, masih cukup muda ya. Di usia 50-an sudah mencapai gelar profesor. Proses beliau menjadi profesor itu dimulai dari penelitian beliau, dimulai dari membangun ya, mensosialisasikan pentingnya kita gizi, betul. Gizi ini istilahnya dimulai dari kehamilan. Nah, itulah yang beliau teliti. Jadi sebenarnya untuk mempersiapkan generasi yang unggul, terus generasi yang cerdas, itu dimulai dari sejak menjadi janin ya Bu ya. Dari embrio jadi janin itu beliaulah itu penelitiannya. Jadi memang mempersiapkan SDM Indonesia itu memang dari seorang ibunya dulu. Iya, kunci penting. Nah, jadi ini yang sangat menarik ya, akan kita kupas hari ini. Kita akan berbincang-bincang dengan Prof. L. Bagaimana sih kita mempersiapkan, terutama untuk ibu-ibu yang sedang hamil muda saat ini. Silahkan ditonton podcast kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada tips atau saran, masukan dari Prof. L yang akan bisa menginspirasi kita semua. Kita sangat prihatin sekali dengan ada anak-anak yang stunting hari ini ya Bu ya. Dan mungkin ini salah satu keprihatinan kita. Nah, jadi sebelum kita adanya stunting kita lagi di tahun depan atau bulan ini gitu, ini harus bisa dicegah dulu. Baik, ini kita bisa melihat bagaimana sih menurut Ibu di saat ini ya, perkembangan tumbuh kembang anak. Tapi kata Ibu tadi harus dimulai dari seorang ibunya dulu. Iya, baik ya, terima kasih Deva. Sangat senang sekali ya kita bisa berbincang-bincang ya di podcast ini. Ya, memang tadi sudah banyak, tadi Deva sudah memulai bahwasanya membangun suatu sumber daya manusia itu harus kita siapkan dulu fondasinya. Betul. Ya, jadi fondasi manusia itu ada, kita mulai itu sejak di dalam kandungan. Jadi kalau kita bercerita gizi untuk menghasilkan seorang anak yang berkualitas, harus kita siapkan fondasinya dulu. Betul. Nah, jadi fondasi itu yang tentu itu yang harus terpenuhi gizinya. Dan kalau fondasi ini tidak kuat, nah ini akan berdampak nanti ya, konsekuensinya tidak hanya kita lihat nanti masalah gizi yang akan ditimbulkannya, tapi dampaknya yang besar itu adalah terhadap kualitas manusia itu di masa mendatang ya, dengan kecerdasan otaknya dan juga produktivitasnya, dan malah juga dengan risiko-risiko berbagai penyakit yang berhubungan dengan masalah kekurangan gizi sejak waktu di dalam kandungan ya, sebagai berbagai penyakit degeneratif. Jadi betul Deva mengatakan tadi, kualitas sumber daya manusia kita tidak hanya menyiapkan itu setelah mereka besar ya, setelah mereka usia sekolah, kita berikan dengan pendidikan yang maksimal ya, dengan berbagai macam pembelajaran. Tapi pembentukan otaknya itu sebenarnya itu sudah dimulai pada saat di dalam kandungan. Nah, gizi berperan di sini ya. Di dalam ilmu gizi
pembentukan manusia itu dimulai sejak yang kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 370 hari di dalam kandungan sampai dengan 730 hari setelah lahir. Itu sampai usia 2 tahun. Nah, disitulah pondasinya kita bentuk selama 370 atau 380 hari itu, otak dibentuk. Ya, jadi bukan hanya fisik ya yang dibuat sewaktu di dalam kandungan dengan asupan gizi yang optimal, di mana pada fase ini semua organ-organ tubuh kita dibentuk. Ya, jadi termasuk yang paling cepat pertumbuhan dan perkembangannya di sini adalah pertumbuhan dan perkembangan otak. Nah, jadi berarti di saat usia sampai 2 tahun ini perkembangan otak sangat pesat ya Bu ya? Iya, jadi otak itu pada trimester kedua, yaitu pada usia 16 minggu sampai 20 minggu, itu pembentukan sel sarafnya itu sangat cepat. Jadi dalam 1 menit itu ada sekitar 250 sel saraf terbentuk. Nah, sampai dia lahir itu sudah ada 100 miliar sel saraf. Nah, ini yang menentukan kualitas anak. Dan untuk terbentuknya sel saraf yang optimal ini, di sini adalah pentingnya gizi di sini. Ya, gizi yang mencakup tidak hanya kebutuhan zat gizi makro ya yang kita sebut dengan kebutuhan akan energi, protein, lemak, dan juga berbagai mikronutrien ya. Jadi zat gizi mikro ya termasuk di situ adalah besi, ada zinc, ada yodium ya, ada kalsium dan berbagai komponen semua zat gizi ya. Dan pentingnya di sini juga karena otak sedang tumbuh dan berkembang. Jadi sejak di dalam kandungan juga sudah ada diberikan stimulasi-stimulasi. Nah, jadi itulah yang kita harus berikan pondasi. Seandainya terjadi kekurangan gizi pada saat ini, nah itulah yang akan berdampak tadi ya, ibu yang kekurangan energi ya, yang kita dialami oleh ibu hamil yang kekurangan gizi seperti ibu mengalami KEK namanya ya, kekurangan energi kronis. Kemudian ibu yang mengalami anemia gizi besi, ya, atau ibu yang mengalami depensiasi zinc atau yodium. Nah, dampaknya itulah yang akan mengganggu bukan hanya terganggunya komponen-komponen organel tubuh yang membentuk sel tubuh tadi, seperti sel otak yang mengecil, tapi juga ukuran-ukuran tubuh yang bentuknya juga akan kecil. Nah, dia akan berpengaruh terhadap pertumbuhan organ yang lainnya. Hingga konsekuensi nanti lahirlah anak yang lahirnya berat badan lahir rendah atau panjang badan lahirnya tidak sesuai, tidak normal dengan seharusnya. Nah, itulah awal cikal bakal yang kita sebut dengan stunting. Jadi stunting itu tidak hanya terjadi setelah kita ketahui biasanya memang ukuran anak yang pendek atau kita sebut dengan kekurangan gizi yang kronis itu memang tidak hanya terlihat dari tubuh yang pendek, tapi itu sudah mulai terlihat sejak dia lahir. Jadi sejak lahir dengan ukuran panjang badannya itu yang tidak sesuai dengan normal. Nah, begitu juga dengan kalau dia sudah BBLR, ya tentu dengan tadi ya bukan hanya tubuh yang kecil tapi juga ukuran tubuh yang pendek. Nah, itu yang dampaknya yang akan permanen, yang akan berdampak terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak setelah dia lahir. Nah, ini apa namanya ya Ibu bilang tadi itu sebagai fondasi. Dari ibunya dulu, dari ibu hamil ini dulu harus punya awareness ya terhadap makanan yang dia konsumsi ketika masa kehamilan, mulai dari kehamilan muda dulu. Nah, kalau kita lihat mungkin banyak kasus juga yang terkadang ibu-ibu hamil yang susah makan, atau karena mungkin yang biasanya hamil pertama agak tubuh beradaptasi banyak sekali penolakan, sering muntah, terus susah makan, susah, pokoknya yang lain-lain sekarang kan banyak banyak nggak maunya atau ada pantangannya aja yang nggak suka nih ibu hamil. Nah, ini sebenarnya kan ada juga yang biasanya kalau saya hamil tuh nggak mau minum susu lah atau apa segala macam gitu, atau nggak mau makan nasi, sukanya minum yang tertentu aja. Iya, betul. Nah, ini kan sebenarnya sangat mengkhawatirkan nantinya, takutnya nanti janin yang di dalam juga akan terpengaruh nutrisinya di dalam. Nah, ini gimana untuk mensiasati ini, Ibu? Iya, jadi betul ya Pak. Jadi permasalahan pada ibu hamil biasanya memang
banyak terjadi pada trimester pertama. Ya, biasanya memang apalagi ibu hamil yang baru pertama gitu ya, Iya. hamil. Kadang-kadang dia juga tidak tahu gitu ya, Iya. konsekuensinya terhadap janinnya. Jadi sering tidak mau makan, mual muntah. Nah, jadi kecukupan janin tidak terpenuhi. Nah, Oke. jadi tentu ini cara kita mensiasati. Pertama yang penting tadi ya, sebelum hamil kita harus tahu dulu ya, seorang ibu hamil itu harus mempersiapkan kondisi gizinya. Oke. Jadi kondisi status gizinya ya, kita sebut dengan indeks massa tubuhnya itu harus normal. Ya, jangan kekurangan gizi sebelum hamil. Baik. Ya, kalau dia kekurangan gizi sebelum hamil, nah tentu tadi janinnya juga tidak akan, seandainya Berkembang asupan baik ya. gizinya juga pada saat hamil tadi berkurang, nah tentu nanti akibatnya akan lebih parah. Tapi kalau status gizi si ibu hamil atau kita apa tadi ya, kita ukur dengan indeks massa tubuhnya itu normal. Nah, kekurangan asupan pada saat trimester pertama itu diambil dari cadangan tubuh dari cadangan Tubuh zat si gizi ibu. yang ada di dalam cadangan tubuh ibu. Iya. Jadi kebutuhan janin itu sangat tergantung dari keadaan Asupannya asupan, ibu. bukan hanya asupan yang kurang tadi ya, tapi dari cadangan gizi yang ada di dalam tubuh ibu. Iya, betul Jadi sekali. mensiasati yaitu tadi, jangan kita seorang ibu hamil itu juga kondisi status gizinya juga rendah ya sebelum hamil. Nah, jadi pada saat ada bermasalah sewaktu hamil, terutama trimester pertama, sebenarnya yang dibutuhkan itu untuk pembentukan sel otak ya, atau organel tubuh kita itu dia tidak banyak ya. Oke. Sebenarnya yang dibutuhkan itu tidak jumlahnya gitu, tapi yang dibutuhkan itu adalah kualitasnya. Oke. Jadi kebutuhan akan protein di situ terpenuhi, kebutuhan akan mikromineral ya, seperti kebutuhan besi, kebutuhan zinc, kebutuhan yodium. Nah, jadi inilah komponen-komponen zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak dan organel tubuh sewaktu pada trimester kedua kehamilan. Oke, ini contoh-contoh makanan ya Bu ya. Mungkin yang disenangi nih untuk ibu-ibu hamil yang mungkin agak susah makan, mungkin kira-kira apa nih yang sebaiknya dimakan nih oleh ibu-ibu kita yang kondisinya seperti ini untuk mencegah stunting untuk mencegah stunting tadi ya. Jadi pertama tentu kebutuhan gizi itu memang seimbang ya, harus seimbang. Kemudian ada energinya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin dan mineral. Tapi seandainya pada saat kita bermasalah itu kebutuhan energi tidak terpenuhi, ya itu bisa kita cukupi dari kebutuhan protein dan juga kebutuhan lemak ya, di samping juga ada karbohidrat. Nah, kita sekarang banyak ya makanan yang tinggi gizi ya. Kalau seandainya tidak bisa makanan yang lengkap ya, seperti dalam penelitian kita membuat makanan, seandainya si ibu dalam kita mual muntah ya, jadi kita membuat seperti roti ya, atau kita buat dalam bentuk kering gitu ya, yang di dalamnya juga kita masukkan, jadi komponennya di situ ada proteinnya dari telurnya, dari susunya. Ibu hamil lebih variatif memilih makanan ya. Jadi tidak perlu yang mual-mual, seandainya tidak suka yang berminyak-minyak ya, cari yang lain, tapi tentu syarat energinya harus ada proteinnya, lemaknya dan berbagai vitamin dan mineral. Betul. Nah, dan kita yang kita tambahkan pada ibu hamil karena untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Nah, disinilah kita berikan suplementasi makanan. Ya, itu yang salah satu yang kita buat dalam penelitian kami. Kita mengembangkan berbagai makanan-makanan kudapan yang dijadikan suplementasi. Ya, seperti kita olah dari dadi ya. Kita buatkan dalam bentuk puding. Kita buatkan dalam bentuk fla yang bisa kombinasi dengan roti gitu ya. Kita buat dalam bentuk crust pie, atau kita buat dalam bentuk serbuk susu. Ya, jadi dadiah ini apa ya Bu ya, makanan tradisional Minangkabau yang ini berasal dari susu kerbau ya Bu ya. Ini kalau kita bahasa ininya lokalnya itu dadiah, tapi kalau yang dikenal itu adalah yogurt ya. Nah, yogurt ini tapi saya pernah coba nih dadiah ini lebih asam biasanya Ibu ya. Lebih asam, dan ini kan tidak semua orang juga yang suka ini, terutama untuk anak-anak juga. Mungkin nanti kita akan membahas soalnya, tapi ada satu pertanyaan nih belum selesai dengan yang membuat Deva masih penasaran. Ini terkait dengan
gizinya ibu ya tadi ya Bu ya. Tapi kita lihat bahwa stunting ini tidak dipengaruhi oleh asupan aja, tapi kan terkadang ada kondisi di luar itu. Misalnya ada juga yang kita di bawah, menengah ke bawah ini perekonomian juga agak sulit ya. Jadi stunting ini juga banyak faktornya mungkin ya. Mungkin ketidakmampuan untuk membeli makan makanan yang bergizi. Tapi alhamdulillah ya masih ada MBG ya Bu ya. Iya, masih ada MBG yang sedikit membantu ya untuk ibu-ibu kita. Karena MBG sudah masuk ke posyandu nih. Iya, sudah masuk ke kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Bayi dan balita. Eva pun juga dapat nih Bu ya. Karena masih ibu menyusui. Tiba-tiba aja dapat gitu ya. Anak tuh yang bayi, balita sama ibu menyusui gitu. Nah, jadi memang sangat ini banget sebenarnya, sangat terbantu juga untuk ibu-ibu yang terutama yang buat menengah ke bawah ya, yang mereka tuh mendapatkan asupan ya, bantuan dari pemerintah bahwa ini perhatian pemerintah terhadap anak juga tetap diperhatikan. Dan alhamdulillah sebenarnya MBG juga bagus ya. Yes, bagus. Terkadang yang salah itu adalah pengelolaannya. Sampai juga merugikan pemerintah dan juga ke bawah ke rakyatnya. Baik, ini dilihat gimana nih Bu? Kita kan memang tidak terpaku untuk MBG aja ya. Misalnya bagaimana selain MBG itu ada. Nah, untuk ibu-ibu kita yang misalnya penghasilannya menengah ke bawah nih, gimana caranya nih untuk pencegahan stunting? Mungkin ada makanan lokal selain dadiah ini Bu, apalagi nih kira-kira yang bisa mencukupi gizi anak, terutama untuk ibu-ibu hamil. Iya, betul Eva. Jadi tadi menarik tadi ya, bahwasanya kita harus tahu dulu secara mekanisme atau penyebab daripada stunting ini ya, sebelum kita tahu itu dampaknya sejak kehamilan sampai setengah lahir gitu ya. Jadi memang penyebab utama, kita harus tahu dulu penyebab utama daripada stunting atau masalah gizi yang lainnya. Jadi UNICEF dalam kerangka konsepnya, jadi UNICEF sudah launching penyebab daripada masalah gizi ini itu berdasarkan hasil-hasil riset ya dari ahli-ahli gizi di seluruh dunia. Jadi ada 2 penyebab utama ya terjadinya stunting ini. Pertama memang adalah ketidakcukupan intake ya, inadequate intake namanya. Dan yang kedua adalah infeksi. Ya, jadi 2 ini sebagai penyebab utama. Jadi kalau seandainya memang asupannya kurang ditambah dengan adanya infeksi, itu langsung menyebabkan terjadinya permasalahan gizi. Ya, terutama pada anak balita dan juga sebenarnya juga pada ibu hamil. Nah, di samping 2 penyebab langsung tadi kata Deva tadi, ada penyebab yang tidak langsung. Ya, jadi asupan makanan yang kurang itu disebabkan karena ketidaktersediaan makanan di rumah tangga. Nah, yang kedua itu adalah pola asuh. Nah, pola pengasuhan ibu tadi, bagaimana ibu mulai dari menyiapkan makanannya, ya, perawatan anaknya, stimulasinya. Di sini stimulasinya yang penting tadi ya, dan bagaimana perawatan kebersihan dan kesehatannya. Dan yang ketiga itu adalah akses pelayanan kesehatannya. Jadi tentu tadi kalau seorang anak atau ibu tadi bagaimana dia akses ke posyandu, ke puskesmas atau ke rumah sakit dan lain-lain. Nah, di samping itu ada penyebab mendasar tadi atau kita sebut dengan basic causal itu tadi ya, ada masalah ekonomi, ya sosial ekonomi, ya masalah pengangguran dan masalah sosial politik yang lainnya. Nah, jadi dari mana kita bergeraknya? Ya tentu kami sudah coba ya dari riset-riset saya, kita memulai dari penyediaan makanannya, ya penyediaan makanannya di bagaimana masyarakat itu mudah ya makanan itu tersedia ya, mudah dijangkau ya, mudah didapatkan. Dan kemudian dari makanan selanjutnya kita bagaimana memperkuat daripada pengasuhannya ya, dengan memberikan edukasi ya, pengetahuan daripada ibunya bagaimana dia menyiapkan makanan yang murah ya, tapi itu bisa dengan gizinya yang bagus gitu, yang seimbang, dan itu bisa mencukupi kebutuhan daripada gizinya. Nah, di samping tentu tadi ya akses makanan ya, dan juga tugas pemerintah tadi ya memperbaiki ekonomi ya, keadaan sosial, membantunya. Nah, jadi kita semua tentu saling bersinergi. Jadi kita mencoba
mengolah pangan-pangan lokal apa yang tersedia ya, yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, oleh ibu menyusui, dan juga oleh balita ya, untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Nah, jadi selama ini kan pangan itu banyak ya yang mengandung gizinya yang bagus gitu ya, tapi tidak banyak diolah selama ini ya, termasuk selain dadiah, memang selama ini orang menganggap itu makanan tradisional aja, dimakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Padahal itu bukan itu kita jadikan makanan fungsional namanya ya. Jadi kandungan selain daripada nilai gizinya yang tinggi, proteinnya tinggi, kandungan mineralnya yang tinggi, kalsiumnya, tapi di sana dia ada probiotik namanya. Nah, jadi karena ini juga orang menganggap ini makanan yang mahal. Nah, jadi bagaimana kita mendiversifikasi dia? Jadi dia bisa terjangkau, kemudian makan itu bisa didapatkan. Nah, sekarang kami coba mensosialisasikan bagaimana kita mengajarkan kepada ibu-ibu kader ya, mengolah pangan-pangan lokal ya, tidak hanya dari dadi, kita ngolah juga dari berbagai sumber nabati, protein nabati yang lainnya seperti kacang-kacangan ya. Jadi ada yang ya sumber-sumber kacang, kita mengolah itu ya, ada dari kacang kedelai ya, kacang merah, itu sebagai kita jadikan selain daripada tahu tempe ya. Karena selama ini kan kalau tahu tempe kan biasanya udah siap, tapi kan banyak juga sedir kacang-kacang itu yang bisa kita olah, kita buat dalam bentuk tepung ya. Jadi berbagai tepung itu kita jadikan makanan MPASI ya. Kemudian juga kita jadikan tepung komposit untuk pembuatan roti ya. Roti di sini kita buat roti fungsional namanya, biarpun itu sebenarnya perlu teknologi, tapi itu bisa kita ajarkan ke masyarakat ya. Jadi tidak hanya tergantung kepada nasi seandainya. Nah, kita juga bisa olah dalam bentuk ada yang kita buat roti, ada yang kita buat crust pie sebagai makanan yang kudapan. Nah, dan disitulah yang diversifikasi daripada makanan yang nanti kita juga bisa selang-selingi itu ya dengan protein hewani yang ada tersedia, misalnya telur ya. Kita tidak mesti, kalau memang sumber protein yang bagus itu kan memang dari hewani ya, bisa dari ikan ya. Jadi ibu hamil yang pentingnya itu tadi adalah konsumsi daripada kualitas makanan itu tadi adalah seperti ikan tadi. Ya, kita pernah mengolah ikan yang kita ambil dari sungai ya, kita sebut ikan apa ya, ikan gabus ya bahasa Indonesianya. Kalau orang Minang itu rutiang ya. Ikan rutiang itu tinggi sekali zinnya. Mahal ikannya. Oh iya, itu mahal ya. Tapi yang murah-murah sebenarnya ada itu ya. Kita ada berapa penelitian daripada teman-teman kami ya, mengolah dari ikan badang gitu ya, ikan teri gitu ya. Jadi kalau seandainya ikan-ikan yang mahal itu tidak tersedia, jadi saya waktu penelitian disertasi saya, kita ngolah dari ikan mujair mal. Jadi ikan mujair yang itu ada yang kita buatkan dalam bentuk tepung. Nah, itu yang kita jadikan, masukkan ke dalam MPASI-nya ya. Menarik sekali ya. Iya, jadi masyarakat bisa mengolah seandainya desain yang bagus itu kan memang tersedia yang segar ya. Tapi seandainya yang segar itu bisa kita olah lagi ya, kita bisa jadikan berbagai macam produk makanannya. Nah, jadi itu ya makanya yang penting bagaimana kita menjaga ketahanan pangan rumah tangganya. Jadi memanfaatkan makanan lokal apa yang ada di sekitarnya. Kayaknya butuh kreativitas. Iya, betul. Seorang ibu perlu berkreativitas dengan penghasilannya. Kadang disuapin tuh ikan yang beneran tok ikan nggak mau nih. Harus diolah dulu, mungkin bikin kayak empek-empek atau orang mau makan. Iya. Kita juga kemarin juga coba mengolah mungkin ya untuk anak-anak kadang-kadang kan ada juga yang kita tidak ultra processing food ya, tapi kita olah. Jadi kita buat ikan itu kita buat seperti nugget, kita buatkan, tambahkan susu, tambahkan telur gitu ya. Nah, kita tambahkan sayur-sayuran sehingga ya perlu kreativitas ya ibu. Nah, gitu juga tadi ya. Jadi di samping secara ketersediaan makanannya itu sudah ada, tentu ini akan meningkatkan asupan. Nah, yang lebih penting di sini adalah apa tadi ya, pengasuhan tadi. Pengasuhan. Jadi kami bergerak mulai daripada ibu hamil sampai anaknya lahir. Nah, setelah lahir itulah yang kita bagaimana mengajarkan cara pengasuhan yang bagus pada ibu-ibu
Ya, mulai daripada mereka memberikan ASI eksklusif, itu yang penting tadi ya. Seandainya anak itu pun lahirnya normal, nah setelah lahir pun tidak kita berikan asupan yang terbaik ya. Tentu setelah lahir itu yang penting itu adalah ASI dulu. Ya, jadi ASI ibu ya, bagaimana seorang ibu bisa memberikan ASI secara eksklusif. Kemudian setelah 6 bulan kita lanjutkan dengan MPASI-nya. Nah, dan pada waktu itulah yang kita pentingkan itu adalah stimulasi. Nah, stimulasi cara dia mau makan. Dia artinya bagaimana berinteraksi dengan anak ya, sehingga anak kaya akan kasih sayang ya. Jadi tidak mengasuh anak itu sebenarnya tidak dengan kondisi jiwa yang stres atau apa ya. Jadi seakan anak itu merasa disayangi. Emang banyak dinamika nih buat ibu-ibu yang mau menyiapkan anaknya. Padahal ibu-ibu sebenarnya udah excited masak enak, Bu. Tapi anaknya pasti kasih, langsung GTM. Iya, langsung GTM ya. Nah, ini sebenarnya kan banyak dilema sekali yang dihadapi oleh ibu-ibu kita. Padahal sudah sekreatif mungkin gitu buat makanan. Tetap aja kadang nemu, kadang ada sedikit aja seledrinya, nggak mau. Emang banyak sekali dinamikanya. Nah, tapi itu pengalaman pribadi juga ada ya, Bu, yang untuk anak Deva yang 1 dan 2 itu agak susah makan. Padahal kita sebenarnya udah rasanya dibuat udah semenarik mungkin, tapi tetap aja dia tuh nggak suka. Nah, akhirnya kesukaannya itu makan roti, nah terus minum susu. Jadi intinya ya udah deh, nggak apa makan nasinya sedikit, tapi yang penting ada asupan. Nah, jadi gitu, jadi susah juga kalau dipaksa, kita takutnya emosi jadinya. Jadi waktu itu pengalamannya ya udah dikasih aja makannya, penting dia mau makan yang sehat, nggak jajan-jajanan kayak gitu. Jadi kreatif banget ya, Bu. Jadi betul deh, Pak. Jadi setelah lahir tentu tadi ya, pengasuhan ibu itu yang penting. Betul. Ya, jadi ibu tidak hanya mengandalkan pada orang lain ya, tapi tentu dari tangan ibunya tadi. Jadi mulai dari menyiapkan, juga harus tahu karakter anaknya. Kan tahu karakter anaknya tadi. Artinya mulai penyiapan makanannya, kemudian perawatan kesehatannya, kebersihannya, dan tadi ya memberikan rasa kasih sayang ya dengan stimulasinya. Jadi kami dari penelitian kami gitu ya, setelah kita berikan makanan, kita tambahkan dengan stimulasi psikososial yang kita sebut dengan manjujai. Nah, kami menemukan ya, ini sejalan juga dengan penelitian-penelitian yang dari luar ya. Ada penelitian dari Jamaika gitu ya, yang memang ada 4 kelompok anak stunting tadi ya. 1 diberikan makanan saja, 1 diberikan stimulasi saja, 1 diberikan kombinasi stimulasi dan makanan, dan 1 hanya kontrol saja. Nah, jadi memang dari penelitian longitudinal ini dari kelompok anak yang stunting tadi, memang anak-anak yang diberikan kedua-duanya makanannya tercukupi dan stimulasinya, dia bisa mengejar pertumbuhannya sampai dengan anak normal. Nah, dan kami juga membuktikan, jadi penelitian saya yang kita berikan makanan tadi dalam bentuk makanan MPASI lokal tadi, ya kita siapkan, kita olah waktu itu dari sumber proteinnya dari kacang-kacang, kemudian sumber hewaninya dari ikan, kita ambil dari ikan mujair. Kemudian sumber karbohidratnya ada kita ambil dari ubi jalar. Jadi tidak mesti nasi, ada yang memang kita olah dalam bentuk roti gitu ya. Nah, dan itulah yang memang kita jadikan diversifikasi daripada pangan, dan itu kita jadikan sebagai makanan tambahan. Nah, dan kita berikan pada mulai dari setelah lahir ya, setelah 6 bulan kita perkenalkan dulu dengan MPASI-nya. Bagaimana MPASI yang kita olah, ibu itu perlu menyiapkan sendiri ya. Jadi tidak hanya mengandalkan MPASI yang instan gitu ya. Jadi itu yang namanya pengasuhan daripada ibu. Nah, dan kita harus memastikan setelah lahir itu anak diberikan ASI eksklusif, dan itu dilanjutkan sampai 2 tahun. Nah, jadi anak yang diberikan asupan makanan, kemudian tadi stimulasi, yang kita berikan ASI eksklusif. Nah, dari penelitian longitudinal kami, ya setelah 2 tahun kita ikuti, nah kita
temukan anak-anak yang pada 2 kelompok yang kita berikan ini prevalensi stunting jauh lebih kecil. Oke. Nah, itu kita sudah buktikan ya. Jadi pada kelompok kontrol yang kita berikan intervensi ya, dibandingkan dengan yang kita berikan intervensi tadi dalam bentuk makanan dan juga stimulasi. Nah, prevalensi stunting itu pada kontrol itu jauh lebih tinggi ya, hampir 20%. Ya, hampir sama dengan stunting pada saat ini yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau kami dengan intervensi terlebih yang kombinasi, ya kita temukan stunting hanya sekitar 6-10%. Nah, jauh lebih rendah. Tapi yang lebih bagusnya, kita ukur secara perkembangannya. Nah, tentu anak-anak yang memang selain dari pertumbuhannya bisa optimal, tapi mereka juga mempunyai perkembangan yang bagus ya, dari segi kognitif, dari segi bahasa, dari segi motorik, dan juga sosial emosional. Nah, disinilah penting pengasuhan tadi. Jadi bukan gizinya untuk fisik saja, tapi pengasuhannya itu adalah bagaimana otaknya bisa berkembang. Jadi setelah kita siapkan pondasinya setelah lahir, di dalam kandungan, setelah lahir itu terus kita optimalkan sampai usia 2 tahun tadi yang kita sebut 1000 hari pertama kehidupan. Nah, inilah yang memang sebenarnya yang pemerintah sekarang menginisiasi dengan program MBG seperti kata Mbak Reva tadi ya. Sebenarnya kalau konsepnya itu kan bagus, menyiapkan kualitas manusia Indonesia ya. Pada tahun 2045 tidak ada lagi artinya anak-anak Indonesia yang bisa dikatakan tidak ada lagi ya. Iya, artinya kita selama 1000 tahun ya sudah mempersiapkan generasi, ya, artinya generasi yang kita harapkan itu adalah generasi yang tentu otaknya yang bagus gitu ya, yang bagus, cerdas, yang produktivitasnya tinggi gitu ya, dan tentu dia juga menguasai teknologi dan inovasi. Nah, jadi proses persiapan yang panjang itu sebenarnya itu kan adalah hasil akhir ya. Jadi MBG itu memang sebenarnya kalau pemerintah bisa fokus yang kita sebut dengan kelompok 3B namanya. Ya, jadi ada sasaran daripada MBG ini yaitu pada ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Jadi inilah kelompok sebenarnya yang penting diberikan makanan. Karena makanan yang mereka makan saat ini adalah memang untuk pembentukan menunjang pertumbuhan fisik yang bagus dan juga mempersiapkan mereka nanti ya, sel-sel otak mereka seandainya mereka nanti setelah dewasa atau setelah usia-usia produktif. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang banyak penyimpangan di MBG mungkin dalam pengelolaannya ya. Iya. Artinya dia pun anak sekolah butuh makanan, memang butuh ya. Terus sama SPPG-nya sendiri tidak menyiapkan makanan dengan baik. Kita masih ada yang keracunan. Tapi alhamdulillah sih di SPPG Devi aman-aman aja, enak banget. Enak ya. Iya, memang karena ini emang ada ininya juga kan dokter gizinya juga karena jadi menyampaikan memberikan edukasi juga kepada kita di grup Posyandu bahwa MBG-nya hari ini dan ini misalnya ada tuh ayam ungkep, dia kan ada juga yang untuk misalnya besoknya libur langsung dikasih untuk besoknya. Jadi memang pengolahan sangat baik sebenarnya, ada komunikasi yang lancar sehingga pun masyarakat yang menerimanya juga enak gitu lah Bu ya. Yang mestinya seperti itu ya. Idealnya memang seperti itu ya. Jadi kita memang karena ini baru 1 tahun jalan ya. Jadi selama ini kelompok yang harusnya mendapat intervensi utama tadi yang kita sebut dengan kelompok 3B ini sebenarnya kan kelompok ini itu belum banyak disentuh sebenarnya. Karena yang banyak itu kan kemarin anak sekolah ya. Karena memang juga heran kan waktu itu mendapatkan MBG itu mulainya itu di libur semester ganjil kemarin. Kirain itu kenapa sih ibu-ibu hamil juga dapat gitu, ibu menyusui juga dapat. Ternyata memang nanti program MBG ini untuk kedepannya untuk dimulai dari ibu hamil dulu katanya gitu. Memang sebenarnya konsepnya memang harusnya memang ini adalah memberikan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Di samping karena pada anak sekolah gitu ya, karena memang dia ke masalah gizi pada anak-anak sekolah ya, karena mereka butuh energi untuk berpikir dan lain-lain. Dan sebenarnya memang kalau kenapa kok anak sekolah ini karena mungkin lebih mudah menyangkau gitu ya. Jadi mereka hanya pergi ke langsung ke sekolah gitu ya. Jadi
lebih mudah pendistribusian dan lain-lain. Sementara kalau kelompok yang 3B ini, ya mereka harus bekerjasama dengan posyandu, Iya, harus betul sekali. harus bagaimana distribusi makanannya Iya, nanti iya. kan. Nah itu sebenarnya memang ini memang masih perlu terus ya disosialisasikan Betul sekali. Karena sebenarnya. sebenarnya antara kontra MBG ini juga masih ini ya Bu, Masih, ya. masih berlangsung. Masyarakat bawah masih merasa sangat dibutuhkan, itu sangat berguna sekali ya ketika Iya. misalnya ibu-ibu yang yang perekonomian sulit gitu dengan adanya MBG, pemenuhan protein akan tercukupi Iya. gitu. Terus juga untuk yang sosialisasi ini terkadang tidak semua posyandu juga ada yang mau menerima ini Bu. Jadi tidak semua juga, kadang ada kader-kader posyandu yang mau menerima MBG, mungkin karena ada pro kontra itu. Terus sebenarnya kan bagus sekali untuk ibu-ibu hamil dan menyusui anak bayi dan balita di sekitar itu gitu. Karena MBG ini memang konsekuensinya kadang-kadang harus siap untuk mendistribusikannya setiap hari. Nah ini sih konsekuensinya. Betul, harus kerja tambahan jatuhnya ya Bu ya. Nah jadi memang butuh sosialisasi lagi untuk pengelolaan yang lebih baik sih sebenarnya. Oke, baik Ibu, ini sudah cukup panjang ya. Tadi Ibu udah menyampaikan juga salah satu yang yang alternatif nih buat kita yang untuk pemenuhan gizi itu bisa pakai pangan lokal ya. Tidak harus mahal-mahal ya Bu ya. Kalau ibu-ibu kayak Dewa ini mungkin yang lebih gampang itu telur. Telur yang udah tersedia selalu ya gitu. Misalnya telur diceplokin pakai roti tawar gitu kan, bentuknya beda lagi nih. Kalau sebenarnya telur tapi gizinya sudah terpenuhi, atau dengan dibikin makanan dari singkong ya Bu ya, jadi bikin bola-bola dan kasih coklat. Jadi emang butuh kreativitas sekali. Baik Ibu, nih sudah terasa kita berapa menit ya Bu ya? Udah lebih ya, udah lebih 30 menit. Terima kasih sekali. Tapi saya mau ini dulu sama Prof L, mau minta ini dulu sih, gimana sih harapan Ibu ke depannya ya untuk kita biar lebih sadar lagi untuk pemenuhan gizi anak. Nah, jadi kita saat ini kan tidak hanya yang disampaikan Ibu tadi, tidak hanya memperhatikan di usia dia saat ini, tapi dimulai dari fondasi dari bawah. Nah, ini mungkin harapan Ibu ke depannya kayak gimana nih Bu? Dengan penelitian yang sudah Ibu lakukan kurang lebih 13 tahun ya Bu ya? 13 tahun dan mungkin sudah banyak sekali dinamika atau kasus-kasus yang ada di sekitar kita, dan bagaimana nantinya Ibu ke depannya untuk menanggapi ini. Baik ya. Jadi memang harapan kita pertama tentu kita bagaimana masalah gizi ini bisa kita atasi bersama, terutama masalah stunting ya. Jadi masalah stunting ini bukan hanya kita lihat dari ukuran tubuh yang pendek saja, tapi juga adalah masalah pada gangguan daripada kecerdasan nantinya ya. Artinya produktivitas mereka nanti sewaktu mereka dewasa, dan juga nanti berbagai penyakit-penyakit degeneratif nanti yang akan ditimbulkan. Nah, jadi tentu harapan kita memperbaiki stunting itu, kita tidak terlambat ya. Kalau setelah anak itu setelah usia 2 tahun baru kita ketahui dia pendek ya, dia terganggu perkembangannya, tapi bagaimana kita mencegahnya. Jadi pencegahan daripada stunting ini yang lebih penting tadi, bagaimana kita mulai memberikan perhatian lebih pada 1000 hari pertama kehidupan tadi ya, seperti pada ibu hamil, bagaimana kita memberikan pemenuhan gizi yang optimal pada ibu hamil, dan bagaimana kita mulai memperkenalkan ya makanan-makanan yang lokal ya, makanan lokal yang tidak terlalu mahal tapi kaya akan nilai gizi dan syarat fungsional. Ya, salah satu makanan lokal yang kita kembangkan saat ini itu seperti dadi ya, kemudian berbagai pangan fungsional yang dari kacang-kacangan di situ ya, dan bagaimana juga masyarakat ini mempunyai pengetahuan ya, bagaimana mereka mempunyai pengetahuan dalam mengolah makanan yang tersedia di lokal ya, tanpa membeli makanan yang siap saji ya, atau makanan yang sudah jadi ya, sudah diolah di industri ya, atau di pabrik. Nah, jadi harapan kita tadi bagaimana pangan lokal ini menjadi
sehari-hari ya, konsumsi sehari-hari ya, konsumsi Bu, ya. sehari-hari oleh masyarakat kita dan digunakan oleh masyarakat kita ya. Dan terutama tadi ya pada kelompok 1000 hari ini ya, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga pada anak balita. Nah, selain kita memberikan perhatian pada 1000 hari ini, tentu kita bagaimana kita mengembangkan terus potensi lokal ya dalam hal pengasuhan ya. Jadi penelitian kami, kita selain daripada memberikan asupan gizinya, nah kita tentu siapkan untuk bagaimana kita mengasah kecerdasannya, perkembangannya ya, dengan memberikan stimulasi ya, stimulasi dengan menggunakan pendekatan budaya lokal. Jadi komponen pangan lokal, komponen budaya itu harus sinergi. Jadi harus sinergi kedua-duanya dengan menggunakan budaya lokal, seperti kita dalam mengasuh anak di Minangkabau yang kita sebut dengan manjujai itu sudah kita buktikan ya, dengan anak yang diberikan manjujai dan juga makanan. Jadi mereka memiliki perkembangan baik itu kecerdasan kognitifnya, ya, kecerdasan motoriknya, dan juga bahasanya di situ yang lebih bagus ya, lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak kita berikan stimulasi. Nah, pendekatan ibu ke anak harus penting sekali. Harus penting sekali. Siapapun peran orang tua di dalam itu, mungkin ada nenek, ada jadi ayah, karena dengan stimulasi ini yang kita sebut dengan stimulasi psikososial itu, ya, anak tidak hanya dirasuh oleh keluarga inti ya, dalam arti hanya tanggung jawab ayah dan ibu, tapi adalah masyarakat sekitarnya. Ya, ada buku Hillary Clinton ya, dalam promotor saya itu Prof. Asi mengatakan it take a village to raise a child. Artinya perlu orang sekampung ya untuk membesarkan seorang anak. Nah, di Minang itu sudah ada itu ya, yang kita sebut dengan budaya manjujai, mana kita hidup di rumah gadang, semua orang ikut merangsang anak itu, tidak hanya ibu, di situ ada juga ada nenek, kakek, ada eteknya ya, dan lain-lain. Tetangga sekitar juga ikut tetangga sekitar ya. Nah, itu sekarang karena rumah gadang kita sudah pada runtuh ya, itu digantikan dengan sentra-sentra. Kalau dulu kan orang tinggal sentral di rumah gadang, punya sawah ya, dulu ya. Sekarang kita kan sudah merantau kesana gitu sini gitu. Jadi memang penolong utama itu adalah tetangga. Jadi memang itu penting sentra pelayanan anak tadi ya. Perlu di situ posyandu, perlu di situ taman bermain ya, PAUD ya. Nah, itu harapan kita, itu yang perlu ditingkatkan. Dan tentu di sini selain daripada diversifikasi makanan, peningkatan kualitas pengasuhan, nah perlu kolaborasi yang terintegratif ya, antara perguruan tinggi ya dengan swasta, kemudian juga dengan masyarakat di sini saling bersinergi. Jangan hanya ini menjadi tanggung jawab daripada pemerintah saja, tapi juga tanggung jawab masyarakat di sini, dan kemudian juga ada industri. Nah, kami juga sudah bekerja sama dengan industri yang mau mengembangkan daripada produk-produk hasil penelitian kita yang dijadikan nanti makanan yang bisa digunakan untuk program makanan tambahan di puskesmas, dan malah kita berharap nanti digunakan untuk MBG ini. Di samping nanti gitu ya, Bu ya. Karena banyak sekali inovasi-inovasi riset Ibu yang tadinya misalnya dari ikan bisa diolah ikan menjadi tepung, atau kacang-kacangan bisa diolah menjadi tepung, bisa dihasilkan dibuat roti atau yang lainnya ya, Bu ya. Tadi itu dadiah juga bisa kita jadikan tepung, kita buat tepung dadiah sekarang, buat seperti susu. Ditunggu Ibu risetnya. Itu risetnya sudah. Makanan yang luar biasa, kayaknya harus main-main ke FKM nih, yang mencoba mencicipi inovasi makanan dengan dari pangan lokal. Dengan Prof. L. Baik, Prof. L, terima kasih banyak atas bincang-bincang hari ini dan sangat bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana juga mendengarkan kita di podcast Unan Official, dan itu pesan dari Prof. L. Kita harus sadar terlebih dahulu dari ibunya, tapi harus ada peran ayahnya juga ya, Bu ya. Jadi jangan ibunya aja semua dibebankan untuk membesarkan anak, untuk memikirkan makan anak apa sih ya hari ini gitu ya. Tapi juga peran ayah atau peran bapak juga sangat perlu ya untuk mendukung ini semuanya, dan juga lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Prof. L atas waktunya dan juga sudah berbagi sharing semuanya terhadap riset beliau, dan mudah-mudahan ini akan
membantu menyemangati kita lagi untuk ibu-ibu lebih kreatif lagi Iya, menyajikan jadi kita makanan untuk optimis ya. anak-anak Jadi ya. kita bisa lepas dari masalah gizi. Betul sekali. Tidak ada apa namanya kalau orang bilang Bu, tidak satu jalan ke rumah ya. Iya. Jadi tidak satu jalan untuk mencegah stunting, tapi Iya. banyak hal dari asupan dan juga dari stimulasi yang paling penting. Baik, terima kasih pemirsa podcast ini juga sudah ya menemani kita ya kurang lebih 30 menit. Ini sudah berbincang-bincang dengan Prof L. Kami ucapkan terima kasih banyak dan semoga lancar ya Bu ya Prof untuk kegiatan pengukuhannya nanti. Baik, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Prof. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih pemirsa podcast. Kami undur diri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.